Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa lillahi jundus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini dan sekarang kita masih bisa merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari ini juga kita masih merasakan ada keimanan dalam diri kita. Ada dua hal yang ingin disampaikan dalam sesi ini, yaitu sabar dan syukur. Dua kata ini seperti saudara kembar. Dua kata ini bisa dikatakan seperti saudara yang tidak bisa terpisahkan. Karena kata sabar itu mudah diucapkan. Kata syukur mungkin mudah diucapkan. Tapi dalam pelaksanaan perlu perjuangan yang sangat luar biasa. Sabar memiliki pengertian satu sikap, satu tindakan, menahan diri, mengendalikan diri atas segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, terutama yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Itulah sabar. Jadi satu prinsip tentang pengendalian emosi. Menahan diri kita tidak marah, menahan diri kita tidak stres, menahan diri kita tidak putus asa, itulah sabar. Dan sabar ini bukan berarti diam, tetapi sabar adalah upaya maksimal. Kita bisa menahan diri, bisa mengendalikan, kemudian kita bisa melakukan sesuatu untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Itulah kesabaran ataupun sabar. Dan sabar ini ada beberapa hal kaitan dengan sabar. Sabar dalam taat kepada Allah, itu yang pertama. Pada saat kita taat kepada Allah, seperti melaksanakan ibadah, melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, yang tujuan akhirnya adalah untuk kebaikan kita, maka dalam ketaatan ini perlu kesabaran. Sabar dalam hal taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, sabar dalam menghadapi maksiat. Jadi pada saat kita menghadapi kemaksiatan, sesuatu yang mungkin menawarkan atau menggiurkan, maka kita pun harus bersabar dengan itu. Dengan bagaimana? Menghindari atau menjauhi kemaksiatan. Itu pun perlu yang namanya tindakan atau perilaku kesabaran kita. Artinya bagaimana kita bisa menghalau, kita bisa menghindari, kita bisa nahan tidak melakukan maksiat. Itu perlu kesabaran. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari ada satu hal yang tidak kita inginkan terjadi. Misalkan musibah kehilangan dompet, kehilangan uang, kehilangan kendaraan, kehilangan binatang peliharaan yang kita sukai. Itu sesuatu yang cukup menyakitkan. Tapi bagaimana Islam mengajarkan agar kita bisa bersabar dalam menghadapi musibah seperti ini. Termasuk di antara misalkan musibah atau bencana alam. Kebanjiran, kebakaran, gempa bumi dan sebagainya. Ataupun sakit. Ke dalam sakit itu mesti kita hadirkan kesabaran. Agar apa? Timbul satu ketenangan. Itu kesabaran. Sabaran bisa dikatakan sebagai tindakan emosi. Yang diperlukan adalah apa? Kecerdasan kita mengendalikan emosi kita. Supaya kita tidak larut ataupun kita makin buruk keadaannya. Karena kita tidak bisa menahan emosi. Maka konsep sabar ini, sebagaimana Allah mengatakan, Innallaha ma'as-sabirin. Sungguhnya Allah itu berserta atau bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita ingin selalu bersama dengan Allah, maka yakinkan kita harus bisa belajar untuk sabar supaya kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang kedua adalah syukur. Syukur ini adalah bentuk penerimaan. Tidak ada orang yang mengatakan bahwa saya bersyukur, alhamdulillah. Kalau apa? Hatinya dan pikirannya tidak menerima. Penerimaan ini bisa dikatakan satu tindakan berdamai dengan takdir, berdamai dengan keadaan. Kalau seorang hatinya udah berdamai dengan takdir, udah berdamai dengan keadaan, berdamai dengan kenyataan hidup, maka dia satu langkah sudah mendapatkan yang namanya kesyukuran. Syukur itu berasal dari kita mau menerima, berdamai dengan takdir, berdamai dengan keadaan. Maka timbul rasa syukur. Selama hati kita belum bisa menerima, selama kita tidak berdamai dengan keadaan, maka syukur itu susah untuk dilakukan. Dan syukur ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabra. Sungguhnya siapa yang bersyukur, maka akan Allah tambahkan nikmatnya, kebaikannya, dan sebaliknya. Siapa yang kufur tidak mau menerima, maka Allah akan berikan azab, berikan konsekuensi yang lebih menyakitkan. Dan pada saat terjadi satu keadaan, satu pilihan yang terbaik adalah kita tetap bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Dan jangan sampai kita ditegur dengan ayat yang lain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang telah engkau dustakan. Seperti itu. Jadi sabar adalah satu konsep di mana kita bisa mengendalikan, menahan diri, menahan emosi, kecerdasan emosi kita tuntut. Kemudian kesyukuran ataupun syukur adalah penerimaan diri ini dalam menghadapi berbagai persoalan hidup, terutama yang berkaitan dengan nikmat. Sekecil apapun nikmat yang kita rasakan, sekecil apapun nikmat yang Allah berikan, pada saat kita mau mensyukuri, maka nikmat itu menjadi luar biasa besar dan terus bertambah. Jadi saudara sekalian, dua hal ini tentang syukur, tentang sabar atau sabar dan syukur mesti kita miliki apapun kondisi. Karena apa efeknya? Pada saat kita mampu bersabar, maka kesyukuran itu datang. Dan pada saat kita bersyukur, maka kesabaran pun akan kita raih. Dan efeknya apa kepada kita? Dengan melatih bersabar dan bersyukur, sebagaimana Allah menganjurkan kepada kita untuk dijadikan modal dengan satu ayat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan jadikanlah penolong dengan sabar dan sholat. Itu modal dalam kehidupan. Agar apa? Kita menjadi tenang. Kita menjadi damai. Kita menjadi bahagia. Kita menjadi tidak emosian. Kita selalu mendapatkan nikmat yang berlimpah dengan dua konsep tadi. Menjadikan sabar dan syukur itu sebagai penolong. Mudah-mudahan sabar dan syukur ini selalu kita miliki dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana afrigh 'alaina as-sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal kafirin. Kemudian Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Agar kita selalu bisa dalam koridor sabar dan syukur. Dan sabar dan syukur itu tentunya bisa kita dapatkan saat kita memohon kepada Allah dan Allah memberikan pertolongan kepada kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.